Lepaskan aku. Tentu saja aku ingin memerkosamu. Pelacur kecil. 5 tahun. Hari ini dengan semua saudara di sini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya diperkosa beramai-ramai. Kau lihat itu, pria dengan kamera itu. Aku akan merekam semua perilaku jalangmu, kelakuan genitmu. Aku ingin Chu yang melihatmu. Betapa jalangnya dirimu di tempat tidur. Chu Yang, bagaimana kau menemukan tempat ini? Sun Ximing, bajingan. Kamu berani menyentuh wanitaku. Hari ini aku akan membunuhmu. Apa yang kalian tunggu? Cepat serang. Baik. Tangan yang mana? Yang menyentuh Meng Er. Kau bajingan. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Kalau begitu kubiarkan kau dan ayahmu bergabung. Para martir setia dari keluarga Chuku. Dalam kematian. Berhati-hatilah. Apakah kamu baik-baik saja Meng Er? Chu Yang, Jika kau bisa hidup lebih dari 3 hari, nama belakangku bukan Sun. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Tunggu sebentar. Mengapa kau tidak tersenyum? Bukankah tadi kamu tertawa begitu bahagia? Apa yang kau lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Putramu ada di tanganku sekarang. Jika kamu ingin melihatnya, untuk terakhir kalinya, datanglah sekarang juga segera ke gudang pinggiran kota. Jika kamu terlambat 1 detik, aku akan memastikan kamu tidak pernah melihatnya lagi. Jika kau berani menyentuh putraku, aku akan segera membunuhmu. Halo. Bajingan. Tuan muda, apa yang terjadi? Kau sekarang juga. Segera siapkan mobil untukku. Aku harus pergi ke gudang pinggiran kota. Baik. Juga, kirim orang untuk menghadang mereka. Pergilah dengan cepat. Kepala keluarga Sun, aku pikir kamu tidak akan peduli lagi dengan putra kesayanganmu. Ayah. Si tidak berguna ini. Dia meremehkan kita. Cepat bantai dia. Diam. Chu Yang. Terakhir kali Liu Wusheng melindungimu. Tapi, kali ini tidak akan semudah itu untuk melepaskanmu. Aku akan memberi kalian berdua ayah dan anak 1 kesempatan terakhir. Selama kalian berdua berlutut dan meminta maaf kepada kami, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kau tidak berguna. Kau benar-benar berpikir bahwa aku sang kepala keluarga Sun harus berlutut dan meminta maaf kepadamu. Apakah kau layak? Kau hanyalah seorang idiot yang tidak berguna. 5 tahun yang lalu, kau seharusnya sudah mati terbakar bersama dengan orang tuamu yang menolak untuk mati. Katakan itu sekali lagi. Aku bisa mengatakannya 10 kali. Tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah anak haram itu. Mengapa kau tidak pergi melihat dirimu yang menyedihkan itu? Hanya berdasarkan dirimu, kau berani mencoba mengancam keluarga Sun kami. Aku menyarankanmu untuk segera dan dengan cepat melepaskan putraku. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku juga akan mengirim istrimu menjadi penghangat ranjang para pengemis. Aku sudah memberimu kesempatan tadi. Tapi kamu tidak menghargainya. Maka, bersiaplah untuk membayar harganya atas apa yang kamu katakan. Chu Yang, keadaan sudah menjadi seperti ini. Namun kau masih bersandiwara. Maka hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan menunjukkan kepadamu. Penjaga. Di mana orang-orangnya? Apakah semua orang telah terbunuh? Semua anak buahmu telah aku tangani. Ketua Liu. Tuan Chu. Orang-orang dari keluarga Sun, semuanya telah aku tangani. Bagus sekali. Chu Yang. Jangan terlalu sombong. Aku tidak akan pernah meminta maaf atau berlutut kepada seekor anjing. Apa yang ingin kau lakukan? Kaki ini hanyalah hadiah permintaan maafmu kepadaku.
Lain kali aku datang untuk itu. Itu akan menjadi nyawamu. Putraku. Dokter, aku bertanya kepadamu. Kaki putraku, bagaimana keadaannya? Kaki Tuan Muda Sun saya khawatir. Khawatir tentang apa? Saya khawatir itu tidak bisa diselamatkan. Apel. Bajingan itu Cuyan. Dia benar-benar pantas mati. Cukup. Dasar bodoh. Kau benar-benar membiarkan sesosok sampar menginjak-injakmu. Wajah keluarga Sun kita telah benar-benar kau permalukan. Jangan khawatir. Kaki ini takkan kubiarkan kau kehilangannya sia-sia. Hutang ini aku harus menyelesaikannya. Kepala pelayan, segera atur. Minta semua keluarga datang menghadiri perjamuan undangan untuk sosok penting ini. Cuyan, aku harus memastikan bahwa kau di perjamuan ini benar-benar hancur dan dipermalukan itu. Meng El, kamu akhirnya sadar. Meng El, Lepaskan aku. Tahukah kau, bagaimana kami hidup selama 5 tahun terakhir? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan di luar sana selama ini? Tong Tong dan aku tidak lagi membutuhkanmu. Renyahlah. Meng El, aku tahu kamu mengalami masa-masa sulit. Selama 5 tahun terakhir ini, tapi aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan. Oke. Tolong percayalah padaku. Selama 5 tahun terakhir, kau tidak pernah muncul. Apa gunanya bagimu untuk muncul sekarang? Menyerahlah saja. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku. Ayah. Putriku tersayang. Ayah pasti tidak akan meninggalkan ibu dan anak itu lagi. Meng El, bisakah kamu mempertimbangkan Tong-Tong? Berikan saja aku satu kesempatan terakhir. Aku berjanji bahwa mulai sekarang, aku akan melindungi kalian dengan nyawaku. Oke. Ibu. Tong-Tong ingin bersama ayah. Aku berharap kali ini kau bisa menepati janjimu. Kamu berjanji. Bagus, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Seluruh keluargamu begitu hangat. Melihat ini, bahkan aku adik perempuanmu merasa cemburu. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Cuyan, kau bajingan tidak berguna. Kau ternyata masih hidup, tidak bicara. Kupikir kau sudah bereinkarnasi menjadi cucu seseorang. Kau tidak diterima di sini. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Yan Meng, sikap macam apa itu? Jangan lupakan, 5 tahun ini, siapa yang menampungmu? Dan kamu, anak haram. Kita seharusnya sejak awal menjual kalian berdua ibu dan anak kepada Tuan Muda Sun untuk melunasi utang. Jika kamu masih menolak untuk pergi, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan drastis. Kau bocah, kau ingin mengusirku, baiklah. Tapi kita perlu menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Sepupu perempuanku di sini, dia membawa anak haram ini dan menumpang makan dan minum pada keluarga Yan selama 5 tahun penuh. Dia terus-menerus membuat kami dijet. Hanya biaya utang, biaya makan, biaya akomodasi, dan kompensasi tekanan emosional ini pasti berjumlah 80 juta. Bagaimana rencanamu untuk membayar? Aku tidak punya uang sekarang. Saat aku punya uang, aku pasti akan membayar kembali setiap sennya dan mengembalikannya kepadamu. Tidak punya uang tapi bicara begitu keras. Jika kamu tidak membayar hari ini, aku akan mengambil, menghisap semua darahnya dan sumsum dan memberikannya kepada Tuan Muda Sun. Siapa yang berani menyentuhnya, aku jamin orang itu tidak akan melihat matahari esok hari. Kau bajingan, masih mau jadi pahlawan si cantik? Mengapa kau tidak menimbang dirimu sendiri untuk melihat berapa nilaimu yang sebenarnya? Jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Kamulah yang bersikeras mencari mati. Kau yang bermarga, cu. Kau yang tidak berguna. Berani-beraninya kau memukulku. Hari ini aku harus membunuhmu. Apa yang kau teriakkan? Seluruh rumah sakit sedang melihat aibmu. Kehormatan keluarga Yan telah hilang sepenuhnya karena dirimu. Paman tertua, 4 sampah ini tidak hanya mencoba mengusir kami, dia juga memukuli kami hingga seperti ini. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menghormatimu. Tepat sekali, Ayah. Sepupuku dan aku dengan baik hati datang menemui mereka. Namun mereka malah, Ayah, jika Ayah tiba selangkah lebih lambat, putri Ayah pasti sudah cacat. Ayah harus menuntut keadilan untukku. Kau makhluk jahat, berani sekali. Berani memukul seseorang dari keluarga Yan kami.
Meng Er, Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Cuyang. Jika kau ingin memukul seseorang, pukullah aku saja. Kau masih berani bicara. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Yan kami telah menyinggung Lin Fei Fei dan keluarga Sun? Dan bagaimana mungkin kita akan berakhir dalam kesulitan ini hari ini? Kalian berdua binatang, tidak ada yang boleh pergi. Hari ini, aku akan menghabisi kalian terlebih dahulu. Aib keluarga Yan. cukup. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Aku katakan padamu, aku akan membayar uang ini. Hanya kamu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah sosok dari 5 tahun yang lalu, tuan muda dari keluarga Chu? Kamu sekarang hanyalah seorang anjing liar yang tidak punya uang. Kamu bukan apa-apa. Apa yang akan kamu gunakan untuk mengganti rugi 80 juta ini dengan nyawamu yang murah dan tidak berharga itu? Ambil ini. Mulai sekarang. Meng Er dan keluarga Yanmu tidak ada hubungan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Chu Yang, berhenti berpura-pura bodoh. Menggunakan cek palsu untuk mengusir kami. Jangan pernah memikirkannya. Kau bocah. Jika kau ingin berpura-pura bodoh, setidaknya kau harus membuatnya terlihat meyakinkan. Siapa yang memberimu keberanian hingga berani menuliskan keluarga nomor 1 di Shinsho, rekening pembayaran ban dari klan Liu? Aku rasa kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati, bukan? Wanita jalang dan anjing memang cocok. Aku pikir, kita sebaiknya bawa saja mereka berdua, pasangan pezina ini, dan usir mereka. Selama anak haram ini ada di sini, Tuan Muda Sun pasti tidak akan merugikan kita. Apakah cek ini asli atau palsu? Tidak bisakah kamu kembali sendiri dan memverifikasinya? Berhenti mencoba menipu kami di sana. Benar-benar menganggap kami bodoh. Jika cek itu asli, aku tuan muda ini secara pribadi akan segera menyeka kotoran ini hingga bersih darimu. Baiklah kamu yang mengatakannya. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak punya pilihan selain membuktikannya kepadamu. Liu Wusheng, datanglah ke sini sekarang juga. Chu Yang, kau benar-benar harus pergi dan menemui psikiater. Ini adalah delusi stadium akhir. Saat-saat kebenaran tiba, mengapa kau masih berlagak seperti orang penting? Ini adalah milik Shinzo, patria keluarga pertama. Melihat ke seluruh Shinzo, dia orang yang tak ada yang berani memprovokasi. Tak ada yang berani memprovokasinya. Raja Timur di atas 10.000 orang. Chu Yang, setelah beberapa tahun, wajahmu benar-benar menjadi semakin tebal. Mengapa kau tidak pergi kencing dan berkaca pada dirimu sendiri? Seperti apa dirimu yang sebenarnya? Kau pikir kau layak mengenal Patriark Liu? Ketua Liu Anda, mengapa Anda datang? Jika aku tidak datang, apakah aku akan membiarkan bajingan-bajingan tidak tahu malu ini menindas Tuan Chu? Uang ini telah dilunasi oleh keluarga Liu kami atas nama Nyonya Chu. Hanya keluarga Yan belaka berani bersikap tidak hormat kepada Tuan Chu dan Nyonya Chu. Apakah kalian bosan hidup? Ya ampun. Ketua Liu, mohon redakan amarah Anda. Bolehkah saya memberanikan diri bertanya, apa hubungan antara Anda dan Mang Er kami? Lancang. Siapa yang memberimu keberanian? Saya pantas mati. Seharusnya saya tidak bertanya lebih jauh. Putriku yang baik, kamu, mengapa kau tidak memberitahu ayah lebih awal bahwa kau mengenal Ketua Liu, sosok yang begitu berpengaruh? Kau membuat seluruh keluarga kita mengkhawatirkanmu begitu lama. Kau sih, sampah yang tidak bisa ditolong. Bajingan tidak berguna. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Cepat, ceraikan Mang Er kami. Jangan menghambat Mang Er dan masa depan keluarga Yan kami. Itu bukan keputusanmu. Makhluk tidak berguna tidak berhak memutuskan. Chu Yang, kau hanyalah setumpuk kotoran anjing sekarang. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah tuan muda dari keluarga Chu? Meskipun keluarga yang tidak seperti dulu lagi, itu bukan tempat di mana sembarang anjing dan kucing bisa menampel. Aku menyarankanmu, hentikan sikapmu yang bagai pungguk merindukan bulan. Ketua Liu, karena dia disukai oleh Anda, keluarga Yan kami benar-benar mendapat berkah besar dari leluhur kami. Harap tenang saja. Yang hai kau. Coba katakan itu sekali lagi. Bagaimana jika aku mengatakannya 100 kali? Kau bajingan tidak berguna yang tidak tahu malu. Aku sudah memberimu muka dan kau masih ingin menggapai langit. Hei Ketua Liu, jangan khawatir. Aku akan segera dengan benar menangani sampah yang mencari mati ini. Aku rasa kaulah yang mencari mati. Ketua Liu, redakan amarah Anda. Ketua Liu, mohon redakan amarah Anda. Biar ku beritahu sesuatu. Mulai hari ini, jika kau berani tidak menghormati Tuan Chu atau keluarganya lagi, jangan salahkan aku karena membuat keluarga Yan milikmu lenyap dari Shinsho. Ketua Liu, keluar. Maafkan saya, maafkan saya.
Ini adalah kesalahan saya karena gagal mendisiplinkannya. Mohon maafkan saya. Cepat-cepat. Tunggu sebentar. Apa? Apakah kamu mencoba menyelinap pergi sekarang? Cu yang dasar bajingan. Tunggu saja pembalasanku. Tuan Chu, saya memiliki sebuah kompleks villa bernama Bihai Manor yang ingin saya berikan kepada Anda dan istri Anda. Baiklah, maka kita akan berkemas dan pergi. Meng Er, kamu masuklah dulu. Aku masih ingin berdiskusi dengan Ketua Liu. Tuan Chu, siapa sebenarnya Anda? Bukankah orang yang mengirimmu memberitahumu? Wushen, saya sudah memperhitungkan bahwa keluarga Chu akan menghadapi malapetaka besar ini. Pada saat itu saya mempercayakan anak itu ke dalam perawatan Anda untuk lebih membantunya. Jika dia bertanya, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas saya. Tenang saja. Jangan tanyakan yang tak seharusnya. Ketika waktunya tepat, aku secara alami akan memberitahumu. Benar, masalah yang aku atur untukmu. Bagaimana perkembangannya? Jauh lebih licin daripada yang saya bayangkan. Namun, saya juga telah menemukan petunjuk-petunjuknya. 3 hari kemudian, dia akan menemui seorang tokoh penting. Sosok penting. Siapa sebenarnya itu? Kami masih belum tahu, tetapi kami yakin bahwa tokoh penting ini bukanlah seseorang yang keluarga Liu kami mampu singgung. Teruslah selidiki. Kamu harus temukan sosok penting di balik ini dan ungkapkan mereka. Aku harus membuat mereka membayar para martir keluarga Chuku. Darah dibayar darah. Dimengerti. Apa yang terjadi? Xiaoyan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa proyek yang kamu tangani tiba-tiba dihentikan secara bersamaan tadi malam. Saham juga anjlok. Perusahaan kita rugi lebih dari 200 juta. Apa? Apa yang sedang terjadi? Para pemegang saham sekarang sedang sangat marah. Kamu harus berjuang sendiri. Benar-benar layak menjadi Xiaoyan. Insiden sebesar itu terjadi, dan kamu masih berani untuk kembali. Jika aku jati kamu, aku akan terlalu malu menghadapi siapapun dan melompat dari gedung. Apakah kau yang melakukan ini? Kamu sendiri adalah seorang tidak berguna. Jangan mencoba melimpahkan semua kesalahan kepadaku. Aku hanya datang khusus untuk melihatmu. Pembawa sial ini terlihat menyedihkan dengan akor di antara kaki. Dan omong-omong, biarkan aku memberitahumu. Para pemegang saham perusahaan sedang menunggumu di ruang konferensi. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan pembawa sial sepertimu. Lihatlah kekacauan yang telah kau buat dalam 5 tahun terakhir. Berapa banyak kerugian yang telah kau bawa bagi keluarga Yan. Tidakkah kau punya kesadaran diri? Jika aku tahu hari ini akan datang, aku seharusnya menjualmu ke keluarga Sun untuk tidur dengan mereka. kerugian perusahaan. Aku akan berusaha memberi kompensasi. Mengganti rugi. Apa yang akan kamu gunakan untuk mengganti rugi? Mengandalkan tidak punya uang. Suamimu yang tidak berguna itu. Aku pikir kamu sebaiknya menjual dirimu saja dan berikan kepada Liu Wuxing. Malam yang penuh gairah. Kau, Cukup. ayah, menurut pendapatku, orang bodoh seperti dia, yang sama sekali tidak kompeten, pada dasarnya tidak pantas untuk tetap berada di perusahaan. Dia juga tidak pantas untuk tetap berada di keluarga Yan. Memecatnya lebih cepat. Lebih baik bagi kita semua. Sisia benar. Mulai hari ini, kau tidak perlu datang ke perusahaan untuk bekerja lagi. Urusan keluarga Yan juga tidak ada hubungannya denganmu. Ayah, Kau bukan lagi anggota keluarga Yan. Jangan panggil aku begitu akrab. Seseorang, kawal orang yang tidak berwenang ini keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Keamanan. Tangkap dia dan lemparkan dia ke jalanan. Chuyang, mengapa kau ada di sini? Tentu saja aku datang untuk membantumu. Jangan khawatir. Karena aku ada di sini hari ini, kamu sama sekali tidak akan diusir dari keluarga Yan. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Kita harus menyelidiki secara menyeluruh terlebih dahulu, sebelum membuat keputusan. Itu benar-benar konyol. Juyan, kau pikir kau ini siapa? Dan kau berani mendikteku. Kau pikir kau siapa? Juyan, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah grup Yan, bukan hak sampah sepertimu untuk mendikte hal-hal di sini. Jika kau punya banyak waktu, cepatlah pulang untuk menjaga anak-anak. Tepat sekali. Kalian berdua anjing ada di sini. Tidak heran ruangan ini berbau busuk anjing dan wanita jalan. Kau, Aku mengembalikan kalimat yang persis sama ini. Kembali kepada kalian semua. Langit mengamati perbuatan manusia.
Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kalian berdua penghasut. Diam-diam bersekongkol melawan Meng Er. Kamu bicara omong kosong. Apakah otakmu dipenuhi kotoran? Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Kalian benar-benar orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Bagus. CL Liu. Perusahaan terkenal grup Yan diduga menghadapi gejolak kebangkrutan. Raja Timur masalah yang Anda minta saya tangani telah ditangani dengan benar. Saksi juga telah ditemukan. Mereka ada tepat di luar pintu. Bawa mereka masuk. Ya, saham telah anjlok parah dan bisa menghadapi krisis kebangkrutan kapan saja. Aku ingin tahu siapa yang menyuruhmu untuk menjebak Meng Er. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Itu tidak masalah. Aku punya 100 tara untuk membuatmu bicara. Kalau begitu mari kita mencobanya satu persatu. Tidak, jangan mendekat. Saya akan bicara. Wanita inilah orangnya. Dia memberi saya sejumlah besar uang untuk menyuap saya, menyuruh saya untuk mengadu domba antara CEOyan dan pihak kontraktor, memaksa pihak kontraktor untuk memutuskan kontrak. Itu benar-benar nona muda kedua. Bagaimana mungkin Anda melakukan hal seperti itu? Nona muda kedua, ini melibatkan lebih dari 200 juta. Mengapa Anda melakukannya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Pasti, kalian pasangan hina yang berkolusi dengan CEO Liu untuk menjebakku. Jika kau punya nyali, tunjukkan buktinya. Tentu saja kami punya bukti. Ini adalah catatan transfer bank. Ketua Yan, jika Anda menyelidiki secara menyeluruh, Anda akan dapat mengetahui siapa pemilik akun ini. Ayah, Diam. Lihat kekacauan yang telah kau perbuat. Bodoh. Lalu kenapa? Xia masih muda. Dia tidak tahu cara menangani berbagai hal. Itu bisa dimaklumi. Namun Yan Meng adalah CEO perusahaan. Beberapa proyek ini hilang di bawah pengawasannya. Dia juga harus bertanggung jawab. Itu cukup masuk akal. Tampaknya semua orang di keluargamu adalah penjahat yang berkolusi bersama. Yan Shantian, kamu pada dasarnya tidak layak menjadi ayah Meng Er. Diam. Kau anjing liar yang tidak berguna. Siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di sini? kakak perempuan, bahkan seperti ini, kau masih tidak bisa mengalahkanku. Aku pikir kau sebaiknya bawa saja anak haram itu dan tinggalkan keluarga Yan. Mungkin, mengingat hubungan masa lalu kita, aku bisa mencarikanmu tempat di jalanan, tempat dengan feng shui yang bagus untuk mengemis. Yan Xia, jangan keterlaluan. Cukup. Ini adalah perusahaan. Kami tidak memelihara orang tak berguna bagi perusahaan. Yan Man, kamu bisa tetap tinggal di keluarga Yan. Tetapi, kamu harus mendapatkan proyek Rose Garden. Jika tidak, segera pergi dari sini. Apa? Ayah? Itu milik keluarga Sun. Baiklah, sepakat. Meng Er, keluarga Sun belaka. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Proyek Rose Garden bisa kutangani dengan satu telepon. Aku datang ke sini hari ini. Aku pasti akan membantumu mempertahankan posisi ini. Kau benar-benar tahu cara membual. Sekarang semua orang di keluarga Sun menginginkan nyawamu yang tidak berharga itu. Jika mereka benar-benar memberikan proyek yang sebenarnya kepadamu, aku akan memakai nama keluargamu. Bodoh tetaplah bodoh. Kenapa kau tidak berkaca pada diri sendiri? Betapa menyedihkannya dirimu. Urat malumu lebih tebal dari tembok kota. Kau pikir kau benar-benar orang itu, Raja Timur yang menguasai angin dan hujan. Yang, bagaimana jika kita lupakan saja? Kita tidak bisa melupakannya. Meng Er, tolong percayalah padaku. Liu Wusheng, proyek Rose Garden. Keluarga Liumu yang mensponsorinya kan. Aku sekarang menuntut agar kamu segera menghentikan kerjasama dengan keluarga Sun dan menyerahkan proyek ini kepada grup Yan. Kau yang tidak berguna. Apakah menurutmu kami semua sama bodohnya denganmu? Hanya dengan melakukan panggilan telepon sembarangan dan semudah itu untuk mendapatkan proyek Rose Garden. Mimpi di siang bolong macam apa yang kau alami? Dia hanya menderita sindrom delusi bodoh. Itu terlalu parah. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Raja Timur. Ketua Liu, dia adalah kepala dari keluarga Liu yang terkemuka di Shenzhou. Bagaimana mungkin orang miskin, tidak berguna sepertimu, memerintahnya di sini? Tidak berguna. Aku akan bertaruh denganmu. Jika kau berhasil mendapatkan proyek Rose Garden, aku akan meminta maaf kepada Yan Meng. Jika kau gagal mendapatkannya, kau akan berbaring di tanah dan meniru seekor anjing, merangkak keluar dari perusahaan. Kau... Baiklah, tapi aku berharap nanti kamu tidak akan menyesalinya. Pemandangan spektakuler ini, aku pasti akan merekam semuanya, lalu menampilkannya di layar. Bangunan tertinggi di Shenzhou diputar berulang-ulang selama sebulan, membiarkan semua orang di seluruh Shenzhou menyaksikan.
Sikapmu yang tak tertandingi Tuan Muda Chu. Kalian semua, sudah keterlaluan? Tuan Chu, inilah yang diperintahkan oleh Ketua Liu kami. Untuk saya bawa. Kontrak proyek Rose Garden. Silakan tinjau kembali. Ini nyata. Ini memang. Kontrak Rose Garden. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang tidak berguna sepertinya mendapatkan proyek sebesar itu? Itu luar biasa pelayan Liu. Mari kita tanda tangani kontraknya kalau begitu. Yan Sia kau. Saya minta maaf Nona Muda kedua Yan. Ketua Liu kami menginstruksikan bahwa proyek ini hanya bekerja sama dengan Nyonya Chu. Mengapa dia sudah diusir dari keluarga Yan? Hak apa yang dia miliki untuk menandatangani atas nama grup Yan? Sudah kubilang padamu, jaga mulutmu. Kau tidak berguna. Mengapa kau memukulku? Ayah, apakah ayah akan menangani ini atau tidak? Sudah cukupkah kau membuat masalah? Tidakkah kau sudah cukup merasa malu? Chu Yang, kau benar-benar cakap. Kau telah membantu keluarga Yan kami dengan bantuan kan? Meng El, semuanya baik-baik saja sekarang. Kamu harus kembali ke kamarmu dan istirahat dulu. Oke. Pergilah. Bicara. Ada apa? Tuan Chu, masalah yang Anda minta saya selidiki. Saya telah menemukan petunjuk. Sosok penting yang akan ditemui oleh keluarga Sun berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota, keluarga Ouyang. Keluarga Ouyang dari ibu kota. Yaitu benar, 3 keluarga besar di ibu kota. Awalnya tunduk kepada Ketua Aula Kilin, tetapi ku dengar Ketua Aula Kilin belakangan ini telah menghilang tanpa jejak. Ketiga keluarga ini telah menjadi seperti pasir yang tercerai-berai. Secara pribadi, mereka saling bertarung selama beberapa tahun. Terlebih lagi, keluarga Sun selalu merencanakan untuk mendapatkan milik Nona Muda sulung, darah, dan sumsum tulang. Dalang di balik masalah ini juga adalah mereka. Sungguh keluarga Ouyang yang luar biasa. Sekelompok bawahan yang berani menentang atasan mereka. Tuan Chu, apa yang Anda rencanakan? Tentu saja aku harus bertemu dengan orang-orang dari keluarga Ouyang ini. Berhenti. Dari mana asal pengemis busuk ini? Buka mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. Apakah tempat ini tempat yang layak untuk kau masuki? Cepat dan enyahlah dari sini. Dia adalah anggota keluarga Yanku. Dia bukan pengemis busuk. Minggir. Nona Yang, saya hanya menjalankan perintah. Hari ini, setiap orang yang datang adalah sosok penting dari berbagai keluarga. Bagaimana jika secara kebetulan seekor anjing liar yang buta menyelinap masuk? Maka saya juga tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Yan Meng, jangan berani-berani menodai nama keluarga Yan. Keluarga Yan tentu saja tidak memiliki aturan untuk menampung pengemis busuk. Aku pikir kau seharusnya membawa saja suami udikmu dan cepatlah pergi mengemis. Chu Yang, kau benar-benar seekor anjing liar. Kau diusir kemanapun kau pergi. Abaikan mereka. Masuklah ke dalam dulu. Kau, Meng El, kamu masuklah bersama mereka terlebih dahulu. Aku akan segera ke sana. lalu bagaimana denganmu? Tentu saja aku memiliki caraku sendiri. Kamu pergilah duluan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggumu di dalam. Cepatlah. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Beraninya kamu menghentikanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Segera ingat. Kamu sih, idiot yang ceroboh ini. Aku adalah Kilin. Bukankah ini keluarga Chu yang kliennya dihancurkan? Tuan muda anjing liar itu. Kupikir itu adalah tamu terhormat. Hei, kenapa kau tidak masuk dan membuka? Mungkinkah statusmu terlalu rendah? Dan kau tidak memenuhi syarat untuk masuk. Itu benar. Orang tidak berguna sepertimu mungkin bahkan tidak akan bisa mengemis dengan sukses. Tidak berguna. Jika kau hari ini berlutut di hadapan di depan umum, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan membawamu masuk ke dalam. Konyol. Kamu ingin aku ketua aula Kilin? Berlutut di hadapan kalian berdua sampah. Bukankah itu sangat konyol? Orang ini mengaku bahwa dia adalah ketua Aula Kilin. Ketua Aula Kilin. Lihatlah dirimu di cermin. Dengan penampilanmu, kau adalah ketua Aula Kilin. Chu Yang, apakah otakmu terjepit pintu? Jika kau adalah ketua Aula Kilin, maka aku adalah ayah dari ketua Aula Kilin. Kau harus memanggilku ayah. Ya, mengapa kau tidak memanggilnya begitu? Karena kamu tidak mempercayaiku, maka aku hanya bisa membuktikannya kepadamu. Jika kau bajingan bisa masuk,
Aku akan mengakuimu sebagai ayahku. Chuyang, kau pikir bisa masuk hanya dengan satu telepon? Hayalan macam apa yang kau miliki? Baiklah, jangan lupa hal-hal yang kamu katakan sekarang. Kau bajingan. Kau berani menghentikan Tuan Chu sekalipun. Kau sudah makan hati beruang dan nyali macan tutul. Tuan Chu, saya minta maaf. Bawahan saya ini buta dan tidak tahu apa-apa. Lihat Anda datang. Anda tidak memberitahu kami sebelumnya, sehingga saya bisa pergi dan menyambut Anda. Silakan masuklah ke dalam. Berhenti di situ. Perjamuan penyambutan hari ini diselenggarakan oleh keluarga Sun, bahkan Tuan Muda Sun. Belum berbicara, orang tidak dikenal ini tidak berharga sepeser pun. Hak apa yang dimiliki orang tidak berguna ini untuk masuk? Aku sedang bicara padamu. Apakah kau pikir Tuan Muda ini tidak relevan sekarang? Percaya atau tidak, dengan satu kalimat aku bisa membuatmu dipecat. Ini adalah Ketua Aula Kilin, Raja Timur masa depan. Katakan padaku keluarga Sunmu, memangnya seberapa berharga keluarga Sunmu itu? Jiang Jing, mulai sekarang selama aku berada di Shenzhou, aku tidak ingin melihat orang ini. Dimengerti, kau. Segera kemasi barang-barang MU, dan pergilah. Ketua Aula. Aku salah. Aku buta dan bodoh. Aku tidak mengenali Gunung Tai aku. Aku tidak sengaja menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Memaafkanmu. Bermimpilah. Cepat pergi. Jika aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Anak baik. Ayah akan masuk sekarang ya. Mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini benar-benar mustahil. Chuyang Si tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia, Ketua Aula Kilin yang terkenal? Calon Raja Timur. Pasti telah menggunakan semacam trik. Tidak peduli apapun. Trip yang dia mainkan hari ini akan menjadi yang terbesar. Mimpi buruk dalam hidupnya. Ayo pergi. Chuyang, kau di sini. Aku tidak menyangka sampah tidak berguna sepertimu masih bisa menyelinap masuk. Jadi kenapa jika aku menyelinap masuk di dalam lubuk hati, kau masih berbau seperti kotoran? Orang tidak berguna tetaplah orang tidak berguna. Lihat dia di dekat pintu, seperti anjing yang menunggu untuk disembelih. Yan Sisia, tidakkah ucapanmu sudah cukup? Ada apa pelacur? Kau mau memukulku sekarang? Biar ku beritahu kau, sejak kau menikah ke dalam keluarga Chu, kau bukan lagi bagian dari keluarga Yan. Aku Yan Jisia adalah yang asli, putri sulung keluarga Yan. Jika kau tidak menghormatiku, aku akan memastikan kau mati tanpa tahu bagaimana caranya. Jadi kamu akan memaksanya. Kau sampah tidak berharga. Kau benar-benar berani memukulku. Kau orang Chu, ini adalah wilayah keluarga Sun. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Beraninya kau menyentuh seseorang dari keluarga Yanku. Apakah kau mencari mati? Chu yang hati-hati. Berhenti. Kau yang tidak berguna. Cepat berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk benar-benar berani membuat kekacauan di wilayah keluarga Sun? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah kalian sekelompok antek-antek yang mengandalkan kekuatan orang lain. Kau. Benar-benar seorang orang rendahan yang bodoh. Mungkinkah kau benar-benar tidak melihat? Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Ouyang di ibu kota, Ouyang Gaoshan. Bagaimana mungkin dia menjadi seseorang yang bisa kau hina di sini? Cepat berlutut untuk meminta maaf. Orang yang seharusnya berlutut adalah kalian bertiga. Kau. Ternyata kamu adalah sisa-sisa keluarga Chu. Benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Keluarga Ouyang kami telah memanipulasi banyak hal selama bertahun-tahun. Dan memang ada orang yang tidak takut mati. Tuan muda ini membunuhmu semudah meludah. Kamu orang yang tidak berguna. Kau ternyata memiliki seorang wanita yang sangat cantik. Kenapa tak biarkan orang tua ini bersenang-senang? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kemarilah cantikku. Saudara Koyan, jika kau suka pelacur kecil ini, aku akan memberikannya kepadamu segera dan mengirimnya ke tempat tidurmu. Yanman, aku menyarankanmu untuk tahu diri. Orang ini datang dari ibu kota, Tuan Muda Ouyang. Mengapa kau tidak segera dan melayaninya? Aku membenci. Kau pesuruh. Aku memberitahumu. Kau benar-benar tidak tahu cara menghargai kebaikan. Jika kau tidak melayaninya, apakah kau percaya akan kukirim kau ke bawah menemui keluarga Chu? Apakah kakimu sudah sembuh? Bajingan. Aku akan mengirimmu untuk menemui Chuyang, putraku. Kau. Hei kau yang menekuk ekor di antara kakimu. Kau tidak berguna.
Beraninya kau bertindak lancang di hadapan tuan muda ini. Seluruh keluargamu sudah bosan hidup, maka tuan muda ini akan membiarkanmu hari ini menyaksikan dengan matamu sendiri, wanitamu sendiri, melakukan pertunjukan seks langsung dengan orang lain. Cuyang, Kau makhluk anjing. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia. Penjaga. Bunuh makhluk anjing ini untukku. Arak dia menyusuri jalanan untuk memperingatkan yang lain. Biarkan orang lain melihat konsekuensi dari menyinggung keluarga Ouyang. Serang. awas. Berteriaklah kau makhluk anjing. Jika kau berani. Hanya mengandalkan beberapa sampah ini. Ini sama saja dengan meminta untuk dibunuh. Bicara, mereka yang menghancurkan keluarga Cuuku. Apakah itu keluarga Ouyangmu? Tidak berguna. Kau layak mendapati keluargamu dimusnahkan. Apakah kau ingin tahu kebenarannya di kehidupanmu selanjutnya? Baik sekali. Kalau begitu kamu turunlah. Pergi dan minta maaf pada para martir keluarga Cuuku. Berhenti. Jika kau ingin wanita ini tetap hidup, segera lepaskan Tuan Ouyang. Dan datanglah ke sini untuk berlutut dan meminta maaf. Cuyang, selamatkan aku. Jangan sakiti dia. Aku akan datang dan berlutut sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Dengarkan baik-baik kalian semua. Dalam waktu setengah bulan, aku akan memastikan bahwa semua yang memusnahkan keluarga Cuuku benar-benar lenyap dari Shenzhou. Cuyang. Menarik. Tong-tong, 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 di mana kamu? Jangan menakuti Ibu Tong-tong. Bang El, tolong jangan gelisah dulu. Cuyang, aku memohon padamu. Kau harus bantu aku menemukan Tong-tong. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Tenanglah, aku pasti akan pergi mencarinya. Tolong jangan gelisah dulu ya. Tong-tong, Surui, segera. Bantu aku memeriksa di mana Tong-tong berada. Ya, sekarang juga. Bang El, Tong-tong pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. bagaimana keadaannya? Bagus, kamu segera kirim orang untuk mengawasi mereka. Tanpa instruksiku, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak gegabah. Dimengerti? Bagaimana keadaannya? Yan Min, Tong-tong akan baik-baik saja. Serahkan padaku. Raja Timur orangnya ada di dalam. Oke, masuklah. Berhenti di sana. Ini adalah wilayah keluarga Ouyang. Anjing keluarga Chu dilarang masuk. Sekarang pergi. Kurang ajar beraninya kau berbicara kepada Raja Ti. Aku menyerahkan tempat ini padamu. Jaga gerbang utama. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan keluar. Baik, Tuan. Sialan. Kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Serang. Ya. Jangan bergerak. Jangan biarkan satu pun lolos. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Orang tak berperasaan mana mengekstraksi begitu banyak darah dari seorang anak. Saat ini bank darah di rumah sakit kami sangat tidak mencukupi. Terlebih lagi anak ini memiliki golongan darah resus negatif yang istimewa. Kami saat ini. Dokter, aku memohon padamu tolong selamatkan dia. Dia adalah putri tunggalku. Aku memohon padamu tolong pikirkan caranya. Nyonya Chu, kami benar-benar telah melakukan yang terbaik. Namun, Dokter, aku memiliki golongan darah itu. Ambil darahku. mari silakan ikuti saya. Xiaoli, bagaimana keadaan sang patriark tua? Kondisi sang patriark tua telah memburuk. Kita tidak bisa lagi menunda. Kita harus segera mendapatkan darah dan sumsum tulang. Sialan. Ini semua salah Chu yang keturunan jahat itu. Dia telah merusak rencanaku berkali-kali. Sampai hama ini dilenyapkan. Sulit untuk meredam kebencian di hatiku. Benar sekali. Si tidak berguna ini. Sebaiknya dia tidak jatuh ke tanganku. Jika aku menangkapnya.
aku pasti akan menguliti kulit anjingnya, lalu mencabut uratnya dan menguliti tulangnya. Jika bukan karena orang tua itu memiliki kemampuan di tangannya, harta karun yang menguasai dunia, aku tidak akan repot-repot menghabiskan 5 tahun upaya untuk menyelamatkannya. Tuan Ouyang, sebenarnya selain anak haram keluarga Chu, Bandara, dan sumsum tulang, ada satu orang lagi yang bisa menyelamatkan sang patriark tua. Siapa? Ketua Aula Kilin, yaitu calon Raja Timur. Tahukah Anda? Apakah kau tahu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ketua Aula Kilin sudah menghilang sejak lama. Rumput sudah tumbuh di atas kuburannya. Mengandalkannya lebih buruk daripada mengandalkan anak haram dari keluarga Chu itu. Legenda mengatakan bahwa Ketua Aula Kilin pernah memiliki sebuah obat dewa yang menghidupkan dan memulihkan tubuh. Itu dipercayakan kepada tangan Dewa Zuanwu untuk diamankan. Namun tangan Dewa Zuanwu sulit dipahami dan tidak terduga, dan hanya mematuhi perintah Ketua Aula. Jika Anda ingin mendapatkan obat dewa tersebut, satu-satunya cara adalah dengan menemukan Ketua Aula Kilin. Entah itu Kilin atau Zuanwu. Bahkan jika kita harus menggali sedalam 0.914 meter, kau harus menggali mereka untukku. Begitu aku mendapatkan harta karun yang menguasai dunia, aku pasti akan menyiksa bocah Chu yang itu sampai dia mati. Sekarang menyiarkan sebuah berita penting. Kemarin polisi menggerebek sebuah rumah sakit bawah tanah ilegal. Beberapa mayat ditemukan di tempat kejadian. Dan terdapat banyak tanda-tanda perkelahian. Di antaranya, ketua dari perusahaan terkenal Shinjo, Sun Group, Sun Maozong dan putranya, Sun Jiming juga ada di sana. Aku sudah tahu bahwa keluarga Sun, sekelompok orang tidak berguna itu tidak bisa diandalkan. Tidak menyangka mereka dibereskan seperti ini oleh seorang pengecut saja. Sepertinya, aku harus mencari jalan keluarku sendiri. Tuan Muda Ouyang, ada apa? Ini semua karena orang tuaku yang keras kepala. Dia bersikeras agar aku mencari Ketua Aula Kilin. Jika kau bertanya padaku, kita culik saja anak haram itu. Dan tunggu sampai aku mendapatkan obat dewa dari bajingan tua itu terlebih dahulu. Pertama aku akan menendang ayahku turun dari posisi itu. Akan kucincang Chu yang berkeping-keping. Tuan Muda Ouyang, aku sebenarnya punya cara untuk membantumu. Bagaimana menurutmu? Kau benar-benar saudari baik si tidak berguna itu. Kami akan melakukan persis seperti yang kau katakan. Aku tidak percaya Chu Yang dapat lolos pertama kali ini. Bisa lolos untuk kedua kalinya. Ayah, apakah ayah masih akan meninggalkan ibu dan aku? Tentu saja tidak. Mulai sekarang ayah akan berada di sisimu setiap hari, melindungimu. Maka setiap hari ulang tahun mulai sekarang, aku ingin menghabiskannya bersama ayah dan ibu. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu ibu kembali dan makan kue bersama. Baiklah, Sungguh mengharukan. Sayang sekali nanti kau tidak akan memiliki kesempatan ini untuk makan kue. Serat. Kamu kembali ke kamarmu dulu. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak boleh keluar. Dengarkan aku, apapun yang kau inginkan hadapi aku. Jika kau berani menyentuh putriku, kalian semua akan mati. Mengapa kalian tidak menangkap mereka? Apapun masalahnya hadapi aku. Sampah tidak berguna. Kau hampir mati namun kau masih bicara besar. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membereskanmu dulu. Lalu perlahan-lahan menangani anak haram itu. Mengapa kalian belum mulai? Kau jangan bertindak gegabah. Jika kau berani bertindak gegabah, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan nyawa Yan Meng. Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan pada Meng Er? Bagaimana perkembangannya? Jika kau tidak memberitahuku, maka tunggulah keluarga Yan untuk mengambil mayatmu. Aku akan bicara. Yan Meng diikat dan dibawa ke keluarga Yan. Dan sedang menderita kesulitan. Tuan Muda Ouyang harap tenang. Saya sudah mengirim orang untuk menangkap kedua keturunan keji itu. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan?
dan mengampuni keluarga Yan kami kali ini. Ayah, Pak Tua Yan. Keluarga Yanmu, di mata tuan muda ini, tidak lebih dari segumpal kotoran anjing yang dingin dan busuk. Kau pantas bernegosiasi denganku. Membiarkanmu bekerja untuk keluarga Ouyang adalah bentuk penghormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ya begitulah tuan muda Ouyang. Anda benar sekali. kau pembawa sial yang tidak tahu malu. Lihatlah, pria tidak berguna yang kau temukan. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Yan berada di ambang kebangkrutan dalam semalam? Berapa banyak lagi yang kau inginkan untuk mencelakai keluarga Yan? Kapan kau akhirnya akan merasa puas? Ayah, aku sudah memberitahumu sejak lama untuk mengusirnya dari keluarga Yan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Yan Meng, keluarga Yan menjadi seperti ini. Kau telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Malam ini, jika kau tidak menggunakan tubuhmu untuk melayani dengan baik, Tuan Muda Ouyang, kau akan lihat apa yang terjadi. Berhentilah bermimpi. Chu Yang tidak akan melepaskanmu. Bajingan. Kau masih berani menyebut nama Chu Yang di sini. Chu Yang bajingan tidak berguna itu. Dia hanya pantas mengemis makanan di jalanan. Dia bahkan tidak layak untuk menjilat sepatu tuan muda Ouyang. Dan kau masih berharap sia-sia bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanmu. Berhentilah bermimpi. Lin Fei Fei. Kau, pengkhianat tak tahu terima kasih. Apakah kau layak bagi keluarga Chu setelah bertahun-tahun ini atas kebaikan mereka dalam membesarkanmu? Kau masih berani menyebut keluarga Chu? Baiklah, karena kau begitu bertekad untuk membalas budi, maka aku akan mengirimmu ke bawah agar dia berterima kasih atas kebaikan para bajingan tua itu. Tidak. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apakah kamu baik-baik saja? Baguslah, jika kamu baik-baik saja. Gadis yang sangat cantik. Jika dia terluka, itu tidak akan menyenangkan lagi. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jika tuan muda ini tidak melihat hari ini, dua sisa-sisa keluarga Chu itu, aku akan membuat keluarga Yan milikmu menjadi keluarga Chu kedua. Tuan muda Ouyang harap tenang saja. Keluarga Yan kami, bahkan jika kami harus mengerahkan seluruh kekuatan kami, akan membantu Anda menangkap kedua bajingan itu. Ouyang Gaoshan, apapun yang kau inginkan tunjukkan padaku. Biarkan Chu Yang dan Tong Tong pergi. Jangan celakai mereka. Aku bersedia menanggung semua ini demi mereka. Lepaskan mereka. Jangan terburu-buru, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Aku akan segera mengirim kalian semua untuk bersatu kembali. Namun, karena kamu begitu setia, maka aku akan mulai denganmu, menjatuhkan hukuman 1000 sayatan padamu. Tidak. Kau baru saja mengatakan, siapa yang akan kau eksekusi? Mengapa kalian masih berdiri di sana dengan terpaku? Cepat dan lumpuhkan dia. Aku akan menghitung sampai 3. Segera lepaskan Meng Er. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat matahari terbit besok. Chu Yang, cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku. Tidak apa-apa. Bajingan, kamu sedang mencari mati bukan? Kamu ingin aku melepaskan wanitamu itu mungkin saja. Tetapi, kamu harus turun dan menemani sampah-sampah keluarga Chu itu. Bagaimana jika aku katakan tidak? Bodoh, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu masih memiliki ruang untuk bernegosiasikan. Jika kamu menolak itu juga tidak masalah. Aku akan segera membunuh wanitamu. Ouyang Gaoshan, kau akan segera membayar harganya atas semua yang telah kau lakukan hari ini. Bajingan, kamu belum pernah mendengar nama ketua Aula Kilin. Keluarga Ouyang kami pernah menjadi 3 keluarga besar di bawah ketua Aula Kilin. Jangan sebut-sebut Shen Shou yang kecil. Bahkan di ibu kota kami adalah eksistensi yang mendominasi segalanya. Kamu hanyalah seekor semut. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Aku benar-benar tidak menyangka, kau si anjing yang berani menyinggung atasannya, ternyata masih bisa mengingat ketua Aula Kilin. Cukup, aku sudah selesai bicara dengan makhluk tidak berguna sepertimu. Jika kamu tidak mau bertindak, maka aku akan membantumu. Mungkinkah bajingan tua itu sudah bangun? Bajingan, kau berani tidak menghormati Tuan Cho saat aku sedang tidak sadarkan diri. Apakah kau sudah bosan hidup? Cepatlah dan Enya kembali ke sini. Kakak,
Orang yang kakak sebutkan. Siapa orang bermarga Chu itu? Omong kosong. Di seluruh Senso. Berapa banyak orang yang bermarga Chu? Kakak. Sampah itu hanyalah seekor anjing pembawa sial. Keluarga O yang kami adalah salah satu dari yang tinggi dan perkasa. 3 keluarga besar di ibu kota. Mengapa kita harus memperlakukan sampah dengan rasa hormat seperti itu? Tutup mulut anjingmu. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah ketua Aula Kilin. Calon yang mulia Raja Timur. Beraninya kau seorang. Bajingan mengerikan dengan keberanian tanpa batas. Layak untuk menghinanya. Apel. Dia adalah ketua Aula Kilin. Mustahil. Dia tidak mungkin ketua Aula Kilin. Aku akan memberimu waktu 10 menit. Jika kau tidak ingin kembali ke sini. Jangan salahkan aku karena mengeluarkanmu dari keluarga Uyan. Apakah kau mendengar itu? Sekarang cepatlah dan minta maaf kepada wanitaku. Berlutut. Mungkin akan kuampuni nyawamu. Membuatku meminta maaf kepada seorang jalan. Bermimpilah. Dasar anjing. Jangan merayakannya terlalu cepat. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kau baru saja menghina wanitaku. Hutang ini belum lunas. Bagaimana kau bisa pergi? Anjing buka mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. Aku adalah tuan muda dari keluarga Oyan. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa menghentikanku? Keluarga Uyang. Di mataku. Tidak lebih dari seekor anjing di bawah komandoku. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah ketua Aula Kilin. Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya. Chu Yang, apakah kau sudah bosan hidup? Dia adalah tuan muda Oyang. Kalian sekeluarga bajingan. Tunggu saja kematian kalian. Lin Fei Fei, jika kau berani mengucapkan satu kata lagi padaku, kau akan menjadi orang pertama yang mati. Mengerti? Keluar. Pergi. Orang tua, atas hak apa kamu menghentikanku? Aku jelas-jelas baru saja akan bisa melenyapkan sepenuhnya si tidak berguna itu. Jika bukan karenamu, tanganku juga tidak akan patah. Keluarga Uyanku sangat setia kepada Mas Prahaula. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Si bodoh yang ceroboh ini. Kamu ingin menjadi antek ketua Aula Kilin. Jadilah antek sendiri. Keluarga O yang kami kami Tidak ada di sini untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Orang tua. Karena sekarang ketua Aula Kilin tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Aku menyarankanmu, cepat serahkan harta karun yang bisa memerintah dunia itu. Serahkan padaku. Anak pengkhianat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan harta karun ini kepada orang seperti Anda. Pergi dari hadapanku. Jangan khawatir orang tua. Harta karun itu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Si tua bangka itu, apa yang merasukinya? Si tidak berguna itu sama sekali tidak mungkin menjadi Raja Timur masa depan. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan obat dewa untuk membuka paksa mulut si tua bangka itu. Apakah masalahnya sudah selesai? Belum. Tapi tenang saja. Aku pasti akan mendapatkan barang itu. Namun apa? Namun aku butuh sedikit bantuan darimu. Saya mengerti. 2 hari kemudian, saya akan tiba di Shenshou. Kau urus Ouyangmu terlebih dahulu. Orang tua itu, singkirkan dia. Baiklah. Dimengerti. The film was translated and narrated by M Media. Yang mulia, masalah yang Anda minta saya selidiki.
Kami sudah memiliki petunjuk. Patriark tua Oyangmu sangat setia kepada Anda. Selama beberapa tahun terakhir ini demi melindungi tanda yang Anda percayakan sebelum pergi. Dia diracuni oleh seorang penjahat, orang-orang dari keluarga Oyang. Demi mendapatkan tanda tersebut, perlu menggunakan cairan salju tong-tong dan mencocokkan sumsum tulangnya. Apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak salah menilai Oyangmu. Raja Timur, saya ingin mengatakan sesuatu. Saya tak tahu harus mengatakannya atau tidak. Katakan. Orang yang memusnahkan keluarga Chu saat itu, Dalang sebenarnya di balik layar. Mungkin statusnya hanya setingkat di bawah Anda. Aku mengerti. Aku paham. Kau segera panggil orang suci Suanmu. Bawa obat dewa kembali ke Provinsi Dewa. Juga sebarkan berita tentang kembalinya Ketua Aula Kilin. Aku ingin mengadakan perjamuan penyambutan. Beri mereka sebuah memancing ular keluar dari sarangnya. Ya. Aku tidak menyangka Ketua Aula Kilin masih hidup. Tepat sekali. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan obat dewa. Kesempatan bagus. Mendalam. Pergilah dan bersiaplah. Mengerti, Ayang? Percuma saja mendapatkan obat dewa itu. Situlah telah diselesaikan olehku, Ketua Aula Kilin. Pada hari perjamuan, akan menjadi hari kematianmu. Provinsi Dewa kami akhirnya memiliki seorang pemimpin. Ya, Ketua Aula Kilin ini, apakah dia memiliki gadis idaman? Putriku berusia 18 tahun. Jika dia menyukainya, bukankah aku akan naik ke langit dalam satu langkah, bergabung dengan 3 keluarga besar? The film was translated Kau bilang, and perjamuan telah narrated berlangsung by begitu lama. M-Media. Mengapa kita belum melihat sosok Ketua Aula Kilin? Ya. Bukankah ini Yan Meng? Dan suaminya yang tidak berguna itu. Hari ini adalah perjamuan kembalinya Ketua Aula Kilin. Bagaimana bisa ada lalat dari selokan muncul di sini? Benar bahwa jika seseorang tidak punya rasa malu, mereka tidak terkalahkan. Mengatakan bahwa mereka adalah lalat di selokan adalah penghinaan bagi lalat. Mereka hanya layak menjadi tumpukan kotoran anjing yang dibenci semua orang. Keamanan. Cepat bawa sampah ini keluar. Jangan sampai kakinya yang bau mengotori perjamuan penyambutan Ketua Aula Kilin. Beraninya kau? Siapa yang berani berbicara kepada Tuan Aula Kilin? Seperti itu, apakah kalian semua sudah bosan hidup, Ketua Aula Kilin? Kau bilang sampah tidak kompeten ini adalah Ketua Aula Kilin. Apakah otakmu sakit? Atau otak kami yang sakit? Kau kira kami anak 3 tahun? Begitu mudah ditipu. Keluarga O yang kami dapat dikatakan telah mempertaruhkan nyawa mereka demi Ketua Aula Kilin. Kau bilang orang tidak berguna ini adalah Ketua Aula Kilin. Siapa yang akan percaya itu? The film was Apakah penting kau percaya translated atau and tidak? narrated by M-Media. Aku memang adalah Ketua Aula Kilin. Kau banyak membual, tidakkah kau takut terbunuh karena bualan semacam itu? Mengapa kau tidak pergi dan melihat dirimu yang malang itu baik-baik? Ketua Aula Kilin. Petani kotor ini tidak tahu malu. Tepat sekali. Hanya karena kau mengatakannya maka itu benar. Tunjukkan buktinya kepada kami. Aku pikir dia lebih mirip Ketua Aula penunggang keledai. Berhenti. Kalian berdua, mengapa kalian tidak segera berlutut di hadapan Tuan Chu? Kau bukan dirimu. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku telah kau bunuh? Jika bukan, karena Tuan Chu yang mengirim tangan sakti kura-kura hitam dengan obat ajaib itu, nyawa tuaku ini pasti sudah berakhir di tanganmu. Bajingan itu Chu Yang merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Aku Oyangmu. Dengan hormat memberi salam kepada Ketua Aula Kilin. Mohon Master Aula ampuni kesalahanku. Tuan Tua Oyang, apakah Anda sudah menua dan tertipu oleh orang tidak berguna ini? Anda benar-benar meminta maaf kepadanya. Ini? Itu benar. Lihatlah penampilannya yang miskin dan malang itu. Bagaimana mungkin dia Ketua Aula Kilin yang terhormat? Patriark tua itu pasti memiliki beberapa rahasia yang dipegang oleh bocah ini. Ya, sampah ini. Sekali lihat saja kau tahu dia bukan orang baik. Benar. Chu Yang, Tuan Tua Oyang, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah kau benar-benar Ketua Aula Kilin itu? Ya, aku adalah Ketua Aula Kilin. Maafkan aku Ming Er. Aku tidak bermaksud
untuk menyembunyikannya darimu. Bahkan jika kau adalah ketua Aula Kililu, lalu kenapa? Aku memiliki pendukun yang jauh lebih besar di belakangku. Begitu pendukungku tiba, hidupmu di Shinshou harus berubah. Hanya sebuah cabang dari keluarga Chu. Kau keturunan jahat. Kata-kata yang sombong sekali. Ternyata itu kau. Chu Ze. Tindakanmu beberapa tahun terakhir. The film was Tidakkah kau translated takut and Patriark Gua akan narrated by menghukummu? M Media. Si tua bodoh yang sudah mati itu, aku sudah memenggal kepalanya dan melemparkannya ke serigala di pegunungan. Apa yang kau katakan? Kau bajingan. Kau benar-benar berani membunuh Patriark Chu. Kau pikir kau ini siapa? Bukankah kau hanyalah anjing dari kura-kura yang sudah mati itu? Dan kau berani bersaing denganku? Jadi, mantan patriark yang mengirimmu, Ya, orang yang diam-diam melindungiku, adalah dia. jika tidak, siapa di dunia ini yang menurutmu bisa membantu sampah sepertimu? Siapa gerangan? Orang tidak berguna yang penakut. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sekarang adalah patriark baru dari keluarga Chu. Aku datang hari ini justru untuk melenyapkan sepenuhnya anak haram keluarga Chu. Bajingan. Sekarang cepat, bawa istri pelacurmu dan berlututlah untuk meminta maaf. Mungkin jika patriark sedang baik hati, dia mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Hari ini tidak satupun dari kalian akan lolos. Aku ingin kau membayar untuk para martir setia dari keluarga Chu. Hanya mengandalkanmu? Setelah bersembunyi 5 tahun sebagai pengecut, kau ingin balas dendam. Tunggulah di kehidupanmu selanjutnya. Akulah paling cocok kandidat untuk menjadi Raja Timur. Aku akan membantaimu hari ini. Mengambil kembali. Giok Salju menangis. Jika kau punya nyali, datang dan ambillah. Chuyang, apakah mulutmu terbuat dari besi? The Kematian film sudah was di depan mata, translated namun and kau masih saja narrated keras by kepala. M Media. Saat ini, di seluruh tubuhnya. Hanya mulutnya yang kuat. Patriark. Untuk menghadapinya, Anda tidak perlu turun tangan. Aku bisa menanganinya sendiri. Meng El, cari tempat untuk bersembunyi dulu. Pergi cepat. Bunuh dia. Tapi, Chuyang, Chuyang, tanganmu. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chuyang. Kau sampah yang tidak berguna. Kupikir kau jauh lebih hebat. Ternyata kau tidak ada apa-apanya. Ouyang Gaoshan. Asalkan kamu menyingkirkan Chuyang, aku jamin bahwa keluarga Ouyangmu akan menjadi keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Patriark, tenanglah. Bocah ini benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Kalian semua serang. Chuyang bicara full. Ouyang Gaoshan. Sekarang giliranmu. The film was Putraku. translated and narrated by M Media. Bangun. Mereka semua hanyalah sekumpulan sampah. Sekumpulan sampah. Chuyang. Sudah 5 tahun tidak melihatmu. Kau tentu telah memperoleh cukup banyak keahlian. Namun, kau masih bukan tandingan paman kedua. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau sampan. Kau berani memukulku. Aku memukulmu. Aku juga akan mencabut nyawa anjingmu. Chuyang, Master Aula, berhenti. Lain kali aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos. Chuyang, bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Cepatlah pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir untuk luka sekecil ini. Ayo pergi. Nyonya tidak perlu khawatir. Dengan adanya aku di sini, Raja Timur akan baik-baik saja. Percayalah padaku.
putraku. Bagaimana bisa kau begitu saja mati semudah ini? Tuan Muda Oyang. Dia mati dengan begitu mengenaskan. Ini semua adalah kesalahan bajingan Chu yang itu. Jika bukan karena dia, Tuan Muda Oyang, bagaimana mungkin dia mati dengan begitu mengenaskan? Mencincangnya menjadi 10.000 keping, tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan publik. Sangat disayangkan bahwa Tuan Oyang hanya memiliki satu putra ini. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Bajingan anjing ini. Aku pasti akan membuatnya merasakan perasaan kehilangan darah dagingnya sendiri. Temanku, aku memang punya sebuah cara. Patriark Chu, silakan bicara. Selama kita bisa membalas dendam, kau bisa membuatku melakukan apapun. Chu yang bajingan itu. Apa yang paling dia hargai adalah orang-orang di sekitarnya. Wanita jalang itu dan si anak haram. Selama kita mengikat mereka, tentu saja mereka harus mematuhi kita. The film was Benar-benar layak bagi translated sang and patriark. narrated Benar-benar by banyak M. akal Media. dan bijaksana. Mari lihat apa yang dipakai sampah Chu yang itu untuk menantang kita. Jika aku tidak menjatuhkan Chu yang sampah ini, aku akan mengganti nama belakangku dari Oyang. Chu yang Tis Bastard pasti masih agak terlalu hijau. Kau bilang kau kenal kepala tua keluarga Oyang. Mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Kita semua adalah keluarga. Bisakah kau, di hadapan kepala tua, mengatakan beberapa hal baik untuk keluarga Yan? Segala sesuatu di masa lalu hanyalah kesalahpahaman. Tolong jangan menyalahkan kami. Benar-benar. Kesalahpahaman ini semua adalah kesalahpahaman. Siapa yang sekeluarga dengan kalian semua? Aku memperingatkanmu. Jika kau tidak pergi sekarang, aku tidak akan bersikap sopan. Di mana Mengker dan Tongtong? Katakan padaku atau tidak. Aku memberitahumu. Jika kau tidak mengatakannya padaku, seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk bisa bicara. Aku akan mengatakannya. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Yan Meng ini tadi pagi dibawa pergi oleh keluarga Chu. Dibawa kemana? Kami juga tidak tahu. Kami tidak tahu apa-apa. Sampah tidak berguna. Wanita dan anakmu, semuanya ada di tanganku. Kau benar-benar tahu cara tetap tenang. Chu Zi, dengarkan aku baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada Tongtong dan Meng Er, aku akan memastikan mayatmu tidak utuh. Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Aku memberimu setengah jam. Aku menunggumu di pabrik kimia terbengkalai di sebelah barat kota. Jika kau terlambat 1 detik, besok kau bisa menunggu untuk melihat di berita wanita dan anakmu dalam kematian tragis mereka. Surui, segera kumpulkan semua bawahan, dan datanglah menyelamatkan mereka bersamaku. Chu Xie, kau bajingan biadab. Chu yang tidak akan melepaskanmu. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita. Cepat lepaskan kami. Benar-benar lelukon. Jika kita melihat berdasarkan senioritas, kau harus memanggilku paman kedua. Mungkinkah dia memperlakukan paman keduanya dengan sikap seperti ini? Kau pelacur murahan sialan. Apakah kau mencoba memaksaku untuk memerkosamu? Aku akan The film was memuaskanmu hari ini. translated and narrated by M. Media. Wanita sialan. Sebaiknya kau menjaga sikap. Dan dengan patuh tunduk padaku. Wanita jalang. Diperkosa oleh Patriark Chu adalah tanda keberuntungan besar bagi makam leluhur keluargamu. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Jangan katakan padaku, kau masih menunggu Chu yang pengecut tidak berguna itu untuk datang menyelamatkanmu. Kau berani melotot padaku lagi. Jika kau melotot lagi, aku akan mengambil bola matamu dan mencungkilnya keluar. Hentikan omong kosong ini. Kau berani menyentuh wanitaku. Apakah kau ingin mati? Aku tidak menyangka kau bajingan anjing. Benar-benar punya nyali untuk datang. Karena kau sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Anak buah, hancurkan kepala anjing ini dan penggal untukku. Chu yang cepatlah pergi. Surui, bertindaklah dengan cepat. Obiangsu, karena kau sangat ingin tamat, maka aku akan mengantarmu untuk menemui putramu. Chu yang kau. Jangan melangkah maju. Jika kau melangkah 1 langkah lagi, aku akan membantai wanita malang ini. Bukankah hanya itu?
Kau menginginkan giok salju menangis. Aku akan memberikannya padamu. Pergi dan bawa kembali barang itu padaku. Bajingan kau. Aku tidak pernah menyangka kau akan melihat hari ini. Mulai sekarang, kau akan dengan patuh menjadi anjing pemimpin klan Chuo. Bajingan kau. Beraninya kau melawan. Tidakkah kau peduli dengan nyawanya? Jika kau punya nyali, coba saja. Oh Yang Fu, mengapa kau masih berdiri di sana? Cepatlah dan bertindak. Aku peringatkan kau. Jangan mendekat lagi. Surui, sekaranglah saatnya. Bergerak. Zhou Ze, kau sudah tamat. Chu Yang, kau bajingan. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Aku menggunakan caramu sendiri. Terhadapmu. Zhou Ze, bersiaplah untuk menebus dosa-dosamu. Aku akan membuatmu menemaniku ke surga. Surui, cepat bawa mereka The dan film was pergi. translated and narrated by M Media. Chu Yang. Jangan mati. Chu Yang. Cepat bangun. Jangan mati. Chu Yang. Cepat bangun. Aku berjanji padamu. Setelah kau bangun, aku tidak akan pernah marah lagi tentang tindakanmu di masa lalu. Tong Tong dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Cepat bangun. Maksudmu itu? Bagus untukmu. Tunggu. Kau benar-benar menipuku. Bisakah kau bersikap lunak padaku? Lagi pula aku sedang terluka. Maafkan aku. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tong 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 Tong. Berjanjilah padaku. Demi aku dan demi Tong Tong. Kau tidak boleh lagi menempatkan dirimu dalam bahaya. Baiklah, aku berjanji padamu. Menurut laporan terbaru dari reporter garis depan, pabrik kimia di sebelah barat kota kemarin mengalami insiden ledakan yang serius. Beberapa mayat ditemukan di lokasi kejadian. Ini adalah gunung yang besar. 2 di antaranya, setelah penyelidikan, dikonfirmasi sebagai putra dari kepala keluarga Ouyang, Ouyang Fu, dan kepala keluarga terkemuka di ibu kota, Chu Jai, patriark dari keluarga Chu. Informasi terperinci. Selamat Raja Timur atas keberhasilan Anda. Kau salah. Masih ada satu orang lagi yang belum aku selesaikan urusannya. Tuan Chu, bukan Raja Timur. Kapan Anda berencana untuk menghadiri upacara pelantikan? Jangan terburu-buru. Namun Shensu tidak bisa berada tanpa pemimpin selama 1 hari pun. Liu Wusheng. Maka masalah upacara pelantikan akan kuserahkan padamu untuk ditangani. Terlebih lagi, kau harus memastikan Lin Feifei duduk di posisi utama. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Ikuti saja instruksiku. Selama upacara, aku harus memberi Lin Feifei kejutan besar. Kau boleh pergi dan menanganinya. Ya. Nona Lin, tunggu bukan. Seharusnya Putri Komanderi Cibe. Di masa depan, kami akan membutuhkan bimbingan baik Anda. Tentu saja. Putri Komanderi Cibe benar-benar cantik bagaikan bunga teratai. Seperti yang diharapkan. Wanita yang disukai oleh Tuan Timur. Di masa depan tolong perhatikan bisnis kedua keluarga kita. Apakah? Putri Komanderi Cibe, Tuan Timur sangat menghargai Anda. Tolong lihat. Jika Anda bisa di hadapan Tuan Timur, mengucapkan beberapa kata-kata baik atas nama keluarga Yan kami. Tenang saja. Selama kau bersedia untuk tunduk kepadaku, kau tentu tidak akan kekurangan keuntungan. Ayo, ayo, ayo. Kalian berdua bajingan rendah. Haruskah kalian mencampuri segala hal? Ini adalah lokasi pelantikan Tuan Timur. Apakah kalian berdua lalat layak berada di sini? Pergilah ke tempat yang sejuk dan diamlah di sana. Kami tidak layak. Lalu, apakah kau layak? Chu Yang, apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting? Bahkan seseorang yang tidak berguna sepertimu berani datang ke sini berteriak-teriak. Chu Yang, dasar bodoh. Buka mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. Aku adalah wanita yang disukai oleh Tuan Timur. Putri Cibi dari The film Komando was Shinzo. translated and narrated by Melihat M Putri Media. Komanderi ini,
Mengapa kau tidak segera berlutut dan memberi hormat? Kalian semua, kalian penjilat oportunis, jangan bertindak terlalu jauh. Lalu kenapa, jika dia adalah putri Kabupaten Chibi? Chu yang dia adalah Raja Timur. Mengapa kalian tidak segera membungkuk dan berlutut? Yan Meng, apakah seekor keledai menendang otakmu? Di saat seperti ini, kau masih berpikir bahwa suami sampahmu adalah Raja Timur. Kalian semua, hayalan kalian cukup serius. Bagaimana jika aku mengeluarkan uang untuk mengobati kalian semua? Raja Timur ada di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak gegabah. Apakah pemuda ini benar-benar Raja Timur? Bagaimana mungkin itu terjadi? Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang Raja Timur. Bagaimana mungkin dia anak miskin menyedihkan? Bawahan Anda memberi salam kepada Raja Timur. Salam kepada Raja Timur. Apakah seekor keledai menendang otak kalian juga? Orang tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Timur? Giok salju menangis telah muncul. Mereka yang berani menentang atasan mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Kakak perempuanku tersayang, aku tahu sejak saat itu bahwa kau tidak memilih orang yang salah. Betapa luar biasanya kakak ipar. Ya sepupu kakak ipar. Kita semua adalah keluarga. Mulai sekarang kalian harus pindah kembali ke keluarga Yan, oke? Siapa yang sekeluarga denganmu? Dulu kau jelas-jelas mengatakan bahwa aku dan keluarga Yan tidak lagi memiliki hubungan apapun. Yanman, aku tidak menyangka kau akan begitu. Tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Bagaimanapun keluarga Yan telah membimbingmu bertahun-tahun. Sekarang setelah kau mencapai kesuksesan, kau begitu saja mencampakkan kami. Itu benar. Berapa banyak utangmu kepada keluarga Yan setelah bertahun-tahun ini? Sekarang kau membelakangi kami. Mereka akan mengejakmu. Lancang, kalian sekelompok orang-orang picik yang buta karena keserakahan. Hutang-hutang sebelumnya belum aku selesaikan denganmu, menghitungnya satu persatu. Karena kau hari ini mengungkit masalah lama baiklah, maka aku ingin melihat berapa nyawa harus dibayar keluargamu. Untuk itu, sekarang, aku dalam kapasitas sebagai Raja Timur mengumumkan pencabutan segala hal dari Lin Feifei yang saat ini ia miliki. Berikan dia mangkuk pecah dan lemparkan dia ke jalanan untuk mengemis. Biarkan dia juga menjadi orang rendahan yang paling dia benci. Selain itu, setiap orang di keluarga Yan yang sebelumnya menghina Meng Er tidak akan pernah menginjakkan kaki ke Shenzhou untuk selamanya. Apa yang kalian tunggu? Lemparkan dia ke jalanan. Ya, Chu yang dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. kakak ipar bukan. Raja Timur kami salah. Semua yang kami lakukan sebelumnya adalah salah. Kami memohon padamu tolong ampuni keluarga kami. Kami memohon padamu. Kami berjanji. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong demi Meng Er. Tunjukkan belas kasihannya. Justru karena aku mempertimbangkan perasaan Meng Er, maka aku mengampuni nyawa kalian yang malang. Jika kau tidak ingin mati, pergi sekarang juga. Aku umumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Meng Er adalah Ratu Timur Shenzhou. Jika ada yang berani tidak menghormatinya di masa depan, itu berarti tidak menghormati Chu Yan. Aku benar-benar tidak akan memaafkan mereka. Selamat kepada Raja Timur dan Ratu Timur. Ayah, Ibu, semua martir setia dari keluarga Chu. Chu yang tidak kompeten. Butuh waktu 5 tahun penuh bagiku untuk membalas dendam ini untuk kalian. Mulai sekarang, kalian di bawah 9 mata air. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Chu yang kau sudah terlalu lelah belakangan ini. Akhirnya sekarang kau bisa beristirahat dengan layak. Terima kasih Meng Er. Ayah, ibu terlalu memalukan. Ayo mari kita pulang.